Jadi sudah 5 hari ini saya tidak ngarit. Maksudnya ngarit rumput ya, ngarit rumput yang seperti ini. Nah, di pematang-pematang ini. Terus itu alang-alangannya sudah waktunya dipanen sebenarnya. Tapi sudah 5 hari ini saya nggak ngarit. Nah, itu baru ngarit ini tadi. Tapi ngaritnya itu cuma ngarit gulma yang ada di bedengan-bedengan rumput otot itu. Nanti tak bawa pulang, dikasihkan domba di rumah ya. Ini cuma membersihkan yang di parit-parit ini. Kenapa saya sudah tidak ngarit lagi? Ya karena pekerjaan saya sudah ringan sekarang ya. Setelah saya bikin silase, setelah saya bikin fermentasi, dan ini masih melimpah ruah rumput ototnya, yang di atas juga, terus yang di bagian sana, terus yang di tepi-tepi sungai itu, perengan-perengan itu. Dan ini mulai tumbuh lagi, sudah mekrok ya. Ini tunasnya juga mulai tumbuh lagi. Ini waktunya pemupukan. Nanti besok mau saya pupuk dulu menggunakan urin domba. Jadi saya enggak menggunakan urea karena perbedaannya cukup signifikan sekali setelah saya bandingkan, setelah saya menggunakan urin domba, dan hasilnya sangat memuaskan. Nanti saya kasih tahu yang di atas sana ya, yang baru saya panen untuk buat silase kemarin. Itu saya pupuk menggunakan urin domba, hasilnya sangat luar biasa. Sebelahnya saya kasih urin domba, sebelahnya lagi tak kasih urea, dan nanti bisa teman-teman lihat perbedaannya ya. Nah, ini yang pakai urin domba, bisa kita lihat ya, subur sekali, tunasnya banyak ya, merekah. Ini yang tak buat silase kemarin. Dan yang ini yang pakai urea. Nah, ya kan, itu pertumbuhannya kan kurang. Bisa teman-teman bandingkan ya. Yang ini satu bedeng ini aja, ini pakai urea, dan yang ini pakai urin domba. Nah, yang bagian sini itu, ini memang saya sengaja untuk bisa membedakan ya, pakai urin sama urea itu seperti apa ya ini hasilnya. Jadi sekarang saya sudah tidak beli urea lagi, kecuali padi yang atas itu yang punya saya juga sampai sana itu. Nah, ini masih menggunakan urea, masih menggunakan pupuk kimia. Ini full urin domba, alhamdulillah. Ini subur sekali. Yang ini pakai urea, pertumbuhannya kurang. Nah, ini nanti mau saya kasih lagi. Ini masih kosong, ini tak kasih rumput lagi. Saya udah nggak nanam lombok lagi. Ini kan rencana saya nanam lombok lagi, tapi kayaknya enggak deh. Saya lebih cenderung ke ini aja, ke rumput, karena memang membuat pekerjaan saya menjadi mudah. Jadi kalau sudah seperti ini ya, ternak bisa nyaman. Saya mempunyai waktu luang, bisa istirahat di rumah. Ya, setelah saya melakukan silase ini rumput otot, terus fermentasi tepung jagung kemarin itu, dan ternyata mereka lahap sekali. Domba-dombanya lahap sekali, menyukai, cocok. Nah, itu nanti di red besok. Jadi di rumah itu kan ada sekarang tinggal 5 domba, karena saya yang sebagian nanti saya save buat beli induan lagi, insya Allah. Yang jual kemarin itu mungkin mungkin saya cari induan yang lebih bagus, rencananya cari Texel dan Merino. Nah, ini untuk 5 ekor domba itu saya tiap hari cukup ngarit 3 bedeng ini ya, 3 bedengan, 1, 2, 3 itu cukup untuk 5 domba. Itu pagi itu tak kasih hijauan segar, full otot ya, nggak menggunakan rumput itu sekarang ya, nggak ngarit seperti ini. Ini cuma kalau mau saja sekarang. Kalau mau ngarit seperti ini, ada agak rimbun-rimbun, agak tumbuh besar, ini baru saya arit. Kalau dulu baru masih pendek sudah tak arit,
karena sekarang sudah melimpah ya, tinggal semau saya saja ya. Jadi ini tak biarkan biar lebat dulu. Nanti kalau sudah lebat nanti bisa dirit seperti itu. Nah, ini tadi kan lebat sekali, lama nggak tak rit ya, tak biarkan saja. Nah, hasilnya itu menggunung 2 itu nanti bawa pulang lumayan kan. Nah, jadi kembali lagi ya, untuk 3 bedeng ini untuk 5 ekor domba, 1, 2, 3 itu di pagi hari biasanya ya, saya maksimal jam 7 itu cukup. 3 bedeng ini cukup sampai sore. Nah, setelah itu sorenya jam 4 itu mulai saya kasih comboran. Comborannya saya menggunakan ampas tahu dan dedak atau bekatul. Jam 4 sorenya ya. Nah, terus setelah itu, setelah habis, tak kasih jeda. Saya kasih jeda, saya kasih minuman. Minumannya cuma air biasa, saya kasih garam biar istirahat sejenak. Terus kemudian setelah mereka mbak-mbak lagi, karena kan kurang tuh untuk pakan keringnya yang bekatul sama ampas tahu, nanti kan kurang. Terus setelah itu saya kasih silase atau fermentasi. Jadi saya bolak-balik ya, karena saya punya silase juga mempunyai fermentasi tepung jagung. Jadi ya tak bolak-balik ya, bisa silase, bisa fermentasi tepung jagung, dan sampai paginya lagi mereka sudah kenyang. Untuk silasenya itu biasanya sore setelah komboran itu untuk 5 ekor domba itu cukup 2 ember, itu mereka sudah kenyang, sudah nggak embek-embek lagi. Dan sekarang kan sudah berjalan, jadi untuk domba-domba saya sudah mulai terbiasa dengan pola pakan yang saya berikan. Jadi saya sekarang sudah, alhamdulillah sudah enak, sudah enjoy, bisa istirahat ya. Tapi hati-hati ya teman-temanku semuanya, setelah kita mempunyai bank pakan seperti ini, dan ketika kita sudah menemukan pola pakan yang pas, insya Allah apa yang saya lakukan ini sudah pas ya menurut saya, karena mereka juga kenyang, nggak kelaparan, nggak cerewet, dombanya nggak cerewet ya. Kalau sudah kenyang ya udah diam tidur. Jadi setelah saya menemukan pola seperti ini, saya akan mempunyai waktu luang. Nah, ketika kita mempunyai waktu luang itu jangan terlena ya teman-temanku semuanya. Mentang-mentang kita sudah enak, mentang-mentang kita sudah memiliki bank pakan, terus kita malas-malasan, ongkang-ongkang ya, ongkang-ongkang enak-enakan di rumah, tidur terus, jangan. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk melakukan hal-hal yang produktif ya. Contohnya kalau dulu kan saya lumayan kedandapan ya, karena padatnya ngarit dan banyaknya populasi, saya nggak bisa atau nggak sempat membersihkan kandang. Nah sekarang karena saya mempunyai banyak waktu luang itu saya gunakan untuk mengolah sesuatu yang bermanfaat ya. Saya bisa membersihkan kandang, terus kotorannya, serindelnya itu, kohenya itu bisa saya jemur. Jadi saya jemur kohe, dan setiap hari saya juga menampung urinnya domba itu, saya bersihkan, saya tampung di tong, dan itu saya fermentasi, nanti kembalinya ke sini lagi. Ini sudah tidak menggunakan pupuk kimia semua sampai atas tadi ya. Jadi saya menggunakan cukup hanya urinnya domba itu sendiri ya, kembali lagi ke sini lagi untuk pupuknya. Dan sebagian saya kocorkan di Lombok itu, hasilnya itu bisa dilihat sendiri ya. Nanti tak kasih tahu, itu urin domba. Semua ini urin domba, pepaya itu juga, kecuali yang padi ya. Yang padi itu saya masih menggunakan pupuk kimia. Nah, jadi waktu luang itu jangan sampai kita buang sia-sia, kita buang percuma. Kita bisa memanfaatkannya ya, membersihkan kandang, terus mungkin bikin silase lagi untuk minggu depannya atau untuk bulan depannya biar nggak keteteran lagi. Terus bisa membuat fermentasi ternak yang lain, yang punya ayam, yang punya mentok,
kebetulan saya punya mentok, jadi saya bisa memanfaatkan waktu luang untuk bikin fermentasi untuk pakan mentok. Itu cukup limbah dapur, saya fermentasi juga. Mentok itu sudah nggak beli, demi Allah saya untuk mentok itu pakannya sudah nggak pernah beli, semua dari limbah dapur. Jadi saya memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, saya olah lagi sehingga saya bisa meminimalisir kos pakan. Jadi ya enak juga ya. Jadi seperti itu cara saya ya. Kalau dulu semua beli mentok, zaman dulu yang beli semua, sekarang sudah tidak lagi ya. Kita bisa belajar di YouTube, bisa belajar di internet, bisa belajar di tempat teman yang punya ternak, apa sajalah kita bisa belajar. Dan untuk pakan itu kalau kita jeli, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Itu ada caranya, nanti kapan-kapan saya bikin sharing ya, saya sharingkan apa yang saya lakukan dan apa yang saya berikan kepada hewan ternak selain domba saya. Jadi intinya kalau kita sudah enak seperti ini, kita jangan itu tadi, jangan malas-malasan ya, mentang-mentang punya waktu luang terus seharian tidur. Jangan, kita juga harus bisa flashback di pada saat kita masih repot, belum punya bank pakan seperti ini misalkan ya. Kita bisa oh iya, nek dulu saya masih ngarit tiap hari, ternyata ya ngarit itu benar-benar koso ya sahabatku. Itu benar-benar capek ya, yang namanya ngarit itu, apalagi kalau sudah kapasitas atau populasi 10 ke atas domba, 10 ke atas, wah teman-teman sudah nggak punya waktu untuk istirahat. Yakin saya sudah mengalaminya ya. Tapi karena ini sudah berjalan bagus, saya mempunyai waktu luang, ya itu tadi, saya manfaatkan waktu luang itu ya untuk melakukan hal-hal yang produktif ya. Kita bisa kerja serabutan. Jadi jangan malu. Kan tani dan ternak ini kan seharusnya kita kan bisa mengatur waktu kita. Tapi kalau kita nggak punya bank pakan seperti ini ya, kita akan manut hewan ternak kita. Tapi kalau sudah seperti ini, hewan ternak kita itu yang manut sama kita. Walaupun seperti itu, kita juga harus memperhatikan nutrisi juga ya. Jadi jangan mentang-mentang punya bank pakan seperti ini terus full hijauan odot terus, itu kan juga kurang maksimal juga untuk memenuhi nutrisi mereka ya. Jadi kita juga perlu komboran. Sesekali, seminggu sekali kita juga perlu ngarit rumput-rumput seperti ini. Kita berikan kepada mereka, biar mereka juga nggak bosen. Berulang-ulang kali saya titip pesan sama teman-teman semuanya, ternak domba itu menghasilkan, betul menghasilkan, asal kita mempunyai bank pakan dulu ya. Kalau nggak punya lahan gimana mas? Ya terserah teman-teman. Lahan itu sebenarnya gimana ya, kalau kita nggak punya lahan, kita mau gambling sedikit, dalam artian kita mau mengeluarkan uang sedikit, kita ini kan bisa ditebas ya. Teman-teman saya itu ngejual, kalau saya belum, ini buat saya sendiri aja. Teman-teman itu, apalagi kalau di media sosial itu kan, di Facebook itu banyak sekali yang menjual ini rumput otot ini dengan sistem tebas. Jadi satu petak ini dijual, ada yang dijual bongkoan. Di tempat saya satu bongkok itu 30.000. Mungkin kalau satu petak itu mungkin 500 atau 700.000. Nah itu nanti bisa teman-teman silase. Lah apa nggak rugi mas? Nanti bisa teman-teman kalkulasi sendiri. Kita bisa ngitung kok. Ngitung itu ini ya. Ini kalau dihitung untuk pakan domba sekian, durasi waktu sampai berapa hari, berapa minggu, nanti bisa dihitung dengan kalau kita setiap hari ngarit seperti ini ya. Apalagi untuk fattening itu kan kita ngejar bobot kambing ya,
bobot kambing itu kan juga bisa kita hitung untuk hijauan segar berapa, untuk complete fitnya berapa, untuk mengejar nutrisi biar bobotnya naik itu berapa. Itu kan sekarang kan ilmu kan murah sekali ya, kita bisa belajar di YouTube, bisa kita hitung. Saya sudah mulai sudah belajar untuk menghitung manajemen pakan ya, sedikit-sedikit saya sudah paham lah. Ini untuk kebutuhan satu ekor domba itu berapa kilo, itu sudah saya pelajari. Saya sudah bisa menghitung, oh kebutuhannya sekian sekian. Tapi karena sementara ini saya belum ke fattening ya, sementara di breeding ya, ini sudah berjalan ya, saya melakukan ini dulu. Entah nanti kalau saya punya modal bikin kandang lagi untuk perluasan kandang, nanti bisa melebar ke fattening ya, insya Allah, siapa tahu juga. Jadi seperti itu. Kembali lagi saya titip pesan sama teman-teman, ternak domba itu menguntungkan dengan catatan kalau kita sungguh-sungguh dengan niat tulus, kita memang niat mau memelihara itu ya, entah itu fattening atau breeding, itu semua bagus, prospeknya bagus sekali. Itu yang penting, kita harus memiliki bank pakan dulu, itu yang nomor satu ya. Nomor satu, kita harus sedia bank pakan dulu, tanam dulu yang banyak. Syukur-syukur kalau punya uang sewa lahan, kita tanam sendiri, jangan nebas yang dijual itu. Kalau bisa kita sewa lahan, itu lebih irit lagi, jatuhnya lebih irit yang sewa lahan terus kita tanam sendiri. Dan itu sudah dibuktikan sama teman-teman saya, itu mending sewa lahan daripada nebas seperti ini ya. Nah, jadi terserah teman-teman ya, bisa sewa atau bisa nebas yang sudah siap panen, atau bisa menanam di lahan sendiri yang mempunyai lahan. Alhamdulillah saya mempunyai lahan lumayan luas, jadi sebagian saya kasih bank pakan. Jadi intinya adalah poin kali ini, kita jangan membuang waktu luang kita dengan percuma. Setelah kita memiliki bank pakan seperti ini, manfaatkan waktu luang, jangan ongkang-ongkang, jangan malas-malasan. Kita manfaatkan waktu luang kita yang yang longgar-longgar itu, kita manfaatkan untuk bisnis, untuk mengolah lahan lagi, menanam lagi, atau membersihkan kandang, atau bikin bank pakan silase, fermentasi. Pokoknya kita maksimalkan waktu luang kita. Nah, nanti ke depan itu kita lebih enak lagi, kita jauh lebih ringan lagi. Dan untuk prospek perkembangan dombanya otomatis kan juga bagus juga, karena bank pakan melimpah ya. Jadi kalau dombanya kekurangan pakan kan ya tahu sendiri ya, kalau namanya umpan-umpan kan kuncinya di pakan. Jadi seperti itu ya untuk teman-temanku semuanya. Ayo jangan ragu-ragu, apakah cucuk atau apakah menghasilkan ternak domba itu. Saya jawab menghasilkan sekali. Oke teman-temanku, cukup sekian dulu video dari saya. Saya mau ngambil rumput itu, gulma-gulma itu. Nah, habis ngarit 3 bedeng tadi, udah tak bawa ke atas sana, dibawa pulang. Nah ini tadi kan berserakan di sini ya, tumbuh-tumbuh di bedengan-bedengan ini. Nah ini tak arit, nanti bawa pulang. Udah lama sekali saya nggak ngarit rumput karena bank pakan melimpah. Oke, ini mau tak masukkan kresek dulu. Terima kasih teman-temanku semuanya. Jangan lupa tetap semangat. Salam santun, salam petani sukses, salam peternak sukses, dan tidak lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.